Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf, mohon izin saya ingin sedikit mengulang menjelaskan untuk cara pengisian AKPK. Kemarin sudah kami berikan contoh formulir pengisian AKPK. Ini akan coba kami jelaskan kembali. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang bingung untuk mengisinya. Baik, seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa formulir ini awalnya untuk tahun 2026. Namun karena ada perubahan efisiensi dan sebagainya, akhirnya dana diberikan kepada BPSDM untuk bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan baik langsung di BPSDM ataupun melalui kemitraan atau kerjasama dengan dinas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pelatihannya nanti dananya dari BPSDM. Bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa dari BPSDM pelaksanaannya, bisa juga dari dinas Bapak Ibu dan BPSDM yang mensupport dananya. Oke, ini kami ubah dari tahun 2025. Kemudian di sini perangkat daerahnya contohnya BPSDM, silakan Bapak Ibu rubah menjadi dinas kehutanan. Misalnya UPT mana gitu ya, misalnya UPT Brau dan sebagainya. Nah, jumlah pegawainya boleh diisikan misalnya 20 orang, terdiri dari misalnya PNS 15 orang dan P3K 5 orang misalnya. Oke, kemudian kita coba melakukan pengisian ya. Baik, saya expand dulu biar mudah melihatnya. Oke, yang pertama Bapak Ibu silakan tulis misalnya siapa. Misalnya di sini nama saya, Satria Jatmiko. Nomor NIP saya misalnya ya, misalnya status saya misalnya PNS ya. Jabatan misalnya saya tulis Widya Iswara. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu mulai isi dulu dari manajerial ada atau tidak. Kalau misalnya ada, saya butuh kemampuan kepemimpinan, fungsional dan teknis, sosiokultural dan pemerintahan. Ini kosongi dulu ya, jangan diisi. Nah, di sini ditulis jenis pengembangan kompetensi yang saya perlukan. Ini bisa macam-macam ya. Di sini contohnya Bapak Ibu mau pengembangan kompetensi secara apa? Bisa melalui pelatihan, seminar, workshop, kursus, penataan, hingga magang. Nah, ini karena di sini saya butuhnya pelatihan kepemimpinan melalui pelatihan, saya tulis pelatihan gitu ya, pelatihan klasikal maksudnya ya. Boleh ketik aja pelatihan ya. Kemudian ada lagi nggak? Kalau ada lagi, saya tulis lagi namanya. Ini tinggal copy saja. Apalagi misalnya yang berhubungan dengan manajerial, kemampuan manajemen waktu. Untuk fungsional, teknis, sosial-ekonomi dan pemerintahan dikosongkan saja. Nah, kemudian diisi jalur pengembangan kompetensinya melalui pelatihan lagi kah atau yang lain? Kalau memang melalui pelatihan lagi, tulis lagi pelatihan. Ya. Kemudian masih ada lagi nggak? Kalau masih ada lagi, ketik lagi. Apalagi manajerial misalnya hmm, coaching.
kemampuan coaching misalnya, maka yang lainnya dikosongkan. Ini sekali lagi boleh yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kan seperti saya sampaikan tadi, nih ada macam-macam, ada pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya. Oh, saya tidak mau pelatihan. Yang saya lakukan adalah melalui hmm, misalnya melalui seminar. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, tulis saja seminar, gitu ya. Masih ada lagi nggak ada? Masalah ada lagi atau tidak? Kalau tidak ada, untuk manajerial kita isi yang fungsional. Misalnya fungsional, ya kita isi lagi, ya kita copy lagi. Sekarang manajerial tadi sudah selesai. Sekarang kita isi yang fungsional. Fungsional misalnya kemampuan mengajar. Nah, ini maka manajerial, teknis, sosiokultural, dan pemerintahan dikosongkan. Jalur pengembangan kompetensi yang kita isi. Mengajar misalnya saya melalui bimbingan teknis, versi bimbingan teknis. Kemudian ada lagi tidak? Kalau misalnya ada lagi, ya kita isi lagi. Sini fungsional misalnya membuat kurikulum. Melalui apa yang diperlukan? Oh, melalui mentoring misalnya. Kalau mau ingin Bapak Ibu melalui pelatihan lagi ya silahkan gitu ya. Tidak ada salahnya. Tapi kalau misalnya ini saya contohkan yang lain lagi, saya mau ingin melalui mentoring. Nah, bisa saja ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau melalui apa cara untuk pengembangan kompetensinya. Masih ada lagi atau tidak? Oh, masih ada lagi atau tidak? Untuk fungsional sudah habis deh kayaknya ya, kalau bagi saya. Kemudian teknisnya, teknisnya apa ya? Teknisnya misalnya eh, yang berhubungan dengan teknis, misalnya di sini manajemen bencana, nah, yang manajerial, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan dikosongkan. Nah, ini saya tulis pelatihan, ya. Ada lagi nggak untuk yang tenis? Hmm, masih ada lagi, ya, tinggal isi lagi. Oh, maaf, lewat ya. Tinggal diisi lagi. Misalnya saya butuh pariwisata. Nah, saya harus mengajar pariwisata misalnya. Di sini tapi saya tidak melalui pelatihan, saya ingin melalui jalur yang lain, misalnya melalui workshop. Nah, oke, teknis sudah selesai, tidak ada lagi yang saya butuhkan. Kemudian sosiokultural, misalnya ada apa gitu ya, misalnya di sini kemampuan komunikasi. Ini harus diisi dulu ya. Kemudian copy komunikasi melalui apa? Hmm, Kalau masih bingung kita cek lagi. Kalau ada pelatihan, seminar, workshop, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, coaching, mentoring, dan sebagainya. Oh, saya milih melalui eh, seminar saja misalnya. Nah, ada lagi atau tidak? Oh, ternyata sudah tidak ada lagi, satu saja. Oke.
Kemudian pemerintahan. Kalau pemerintahan kayaknya saya tidak butuh, sehingga saya tidak isi, ya, sehingga saya kosongkan. Tidak masalah, gitu ya. Nah, maka untuk saya Nofisa Triadetmiko sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa diisi nama yang lain, ya. Misalnya saya isi namanya Paramita, misalnya nomornya ini misalnya saja, ya. Ini bukan nomor sesungguhnya Bapak Ibu, ya. Jadi ini nomornya acak saja misalnya. Kemudian misalnya ini P3K, maka diisi misalnya analis kompetensi manajerial. Ada tidak? Oh, menurut Mbak Lisa nggak ada, tidak perlu diisi. Fungsional saja, misalnya eh, yang berhubungan dengan analis Bangkom itu misalnya AKPK, gitu ya. Nah, diisi di sini melalui apa? Oh, melalui pelatihan. Oke, diisi melalui pelatihan. Ada lagi atau tidak? Untuk fungsional sudah habis, tapi masih ada yang untuk teknis. Oke, kita isi lagi yang teknisnya. Kita isi yang teknis, misalnya hmm, bisa butuh arsip, pelatihan arsip gitu ya. Ada lagi nggak? Oh, sudah cukup katanya Mbak Lisa. Sudah. Oke, siapa lagi sekarang? Misalnya Urai Gani, isi misalnya berapa nomor NIM-nya gitu ya. Dia hanya sekedar contoh nomor NIM ini, misalnya di sini PNS, sini buat misalnya is. Bukan manajerial ada tidak? Tidak ada Pak. Fungsional tidak ada. Tapi lah hanya teknis saja yang dibutuhkan. Ya, nggak apa-apa. Tulis saja arsip sini. Oke. Kemudian butuhnya apa? Pelatihan dan seterusnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya cara mengisinya. Eh, Masing-masing baris cuma ada satu satu apa ya pelatihan atau satu kompetensi yang dibutuhkan, ya. Misalnya mengisi manajerial, maka kolom yang lain dikosongkan. Biar apa? Biar tahu, oh ini pelatihan ini untuk yang mana. Karena kalau Bapak Ibu isi di sini manajerial kepemimpinan, di sini fungsional juga langsung saya isi mengajar, misalnya begitu, maka nanti di sini bingung. Ini jalur pengembangan kompetensi pelatihan ini untuk kepemimpinan atau untuk mengajar. Nah, ini jadinya biar tidak bingung gitu ya. Padahal di sini saya mengajar ini butuhnya bimbingan teknis. Nah, kalau saya taruh di sini, nanti di sini keterangannya bingung. Pelatihan ini punyanya kepemimpinan atau punyanya mengajar ya. Jadi biar tidak bingung. Jadi makanya satu baris hanya dibutuhkan satu kompetensi saja.
Kalau memang masih ada yang dibutuhkan lainnya, dibuat ke bawah, gitu ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.